Oke, shalom, sorry kasih Tuhan. Ibu Ruth, shalom alaihim, Bu. Shalom Pak Wesley, shalom Ya, semuanya. baik-baik Ibu. Sangat baik. Oke, suara masuk kan? Oke, Ibu silakan, persilakan. Ya. Terima kasih Pak Wesley. Saya percaya nggak kebetulan ya, saya kaget ketika kata-kata kalimat terakhir yang disampaikan sama Pak Wesley, bahwa doa Pak Wesley adalah supaya malam ini kita akan diberi Tuhan kekuatan baru seperti burung Raja Wali. Amin. Malam Amin. ini saya mau sharing. Saudara, Alkitab itu memakai banyak sekali baik tanaman maupun binatang maupun nama kota dan sebagainya. Apa yang ditulis dan dipakai oleh firman Tuhan di dalam Alkitab kita, tidak ada yang ditulis dengan tujuan hanya kebetulan. Tidak ada yang ditulis dengan maksud hanya untuk hiasan atau dengan maksud hanya untuk menambah nilai keindahan. Semuanya ada makna, semuanya ada tujuan di baliknya. Semua ada pesan Tuhan di baliknya. Dan seringkali Alkitab juga memakai beberapa nama binatang yang dipakai oleh Tuhan untuk mengilustrasikan, untuk menyamakan kita. Salah satunya, Tuhan seringkali menyamakan kita seperti domba. Contohnya, firman Tuhan berkata begini, "Aku mengutus engkau seperti domba di tengah serigala." Jadi Tuhan mengumpamakan kita itu seperti domba. Dia pun menunjuk dirinya sendiri, Yesus juga menunjuk dirinya sendiri sebagai anak domba Allah. Dan mengenai binatang, ada contoh binatang yang lain yang Tuhan juga pakai, yaitu yang seperti Pak Wesley sebut, yaitu Raja Wali. Di dalam bahasa Inggris, bahasa kata yang dipakai adalah eagle. Ya, kata yang dipakai adalah eagle. Oke, di dalam bahasa Indonesia kita memakai, diterjemahkan menjadi Raja Wali. Saudara, saya ingin bercerita bahwa ketika Tuhan mengumpamakan itu, ada maksud dan tujuan Tuhan di baliknya. Nah, malam ini saya mau mengutip dua nama burung yang saya ingin sharingkan kepada saudara. Saya sering ngomong beberapa waktu terakhir ini bahwa tahun 2022 akan menjadi tahun burung puyuh, saya bilang begitu. Kenapa saya bilang tahun burung puyuh? Karena ada story-nya. Jadi bukan karena seperti show gitu ya, tahun ayam, tahun kambing, bukan seperti itu. Tetapi ada maksudnya ketika mengenai burung puyuh ini menjadi rema buat kami, buat saya. Jadi saya ingin sharingkan. Dan saya mau ceritakan dulu, kita melihat tentang burung puyuh. Dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-16. Kita lihat ya Bapak Ibu, Keluaran pasal yang ke-16. Keluaran pasal 16, ayat yang ke-8. Keluaran pasal 16 ayat 8. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang, dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Saya lanjut sampai ayat 13. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu.
Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Saudara, Tuhan ketika melihat orang Israel itu bersungut-sungut, Tuhan memberikan makanan daging, yaitu berupa burung-burung puyuh. Dan ternyata saya pernah mencoba 2 minggu, kurang lebih 2 minggu yang lalu, saya pernah mencoba rasanya burung puyuh ini. Saya nggak tahu apakah saudara pernah makan burung puyuh. Kalau makan telur puyuh, iya. Tapi makan burung puyuh itu saya belum pernah sampai 2 minggu lebih yang lalu. Dan ketika Enak, saya Bu. makan, enaknya luar biasa, Pak. Enak, Bu. Seperti lebih enak dari daging ayam. Anak ayam, sorry. Lebih enak dari daging ayam ya. Jadi Amin. empuk, maksudnya itu lembut sekali, dagingnya itu lembut sekali. Jadi seperti perpaduan antara ayam dengan burung dara dagingnya ya. Dan itu yang saya rasain. Dan saudara, tahukah Anda bahwa burung puyuh ini tiba-tiba Tuhan itu berbicara begini, beberapa waktu yang lalu, Tuhan itu ngomong begini, kalian itu harus jadi orang-orang Kristen seperti Kristen Raja Wali dan bukan kekristenan burung puyuh. Tidak menjamin berapa tahun kita menjadi orang Kristen, tetapi saya berdoa bahwa seperti doanya Pak Wesley, kita akan menjadi burung Raja Wali. Kualitas kekristenan kita, terlebih sebagai hamba-hamba Tuhan ya, karena saya melihat banyak hamba Tuhan, adalah kekristenan seperti kualitas burung Raja Wali. Oke, dan saudara, saya mau kasih tahu kelebihan maupun kekurangan burung Raja Wali. Kelebihannya salah satunya adalah dagingnya enak sekali. Nah, itu kelebihannya. Kelebihan yang lain yang saya tahu itu ya Bapak Ibu. Kelebihan yang lain saya enggak tahu lagi. Jadi kelebihannya enak sekali dagingnya, empuk. Lembut seperti ayam, seperti burung dara, tetapi dengan kekesatan seperti ayam. Jadi gabungan, enak banget. Burung puyuh ini mempunyai sifat Bapak Ibu. Sifatnya gimana? Nah, dengarkan baik-baik. Burung puyuh itu mempunyai kemampuan terbang yang luar biasa. Kemampuan terbang bagaimana? Terbangnya burung puyuh itu ternyata paling jauh, 90 cm. Itu kekuatan terbang burung puyuh. Jadi burung puyuh bisa terbang paling jauh 90 cm, Bapak Ibu. Jauh nggak itu? Pendek banget ya, nggak sampai 1 meter, 90 cm kemampuan terbangnya, saudara. Kemudian, burung puyuh itu punya sayapnya itu kan kecil. Nah, karena punya sayapnya kecil, makanya dia cuma bisa terbang sejauh 90 cm. Dan burung puyuh itu cepat lelah. Dan karena cepat lelah, burung puyuh dikenal sebagai burung yang paling malas untuk terbang. Burung puyuh dikenal sebagai burung yang paling malas untuk terbang. Kenapa? Karena dengan sayapnya yang kecil, untuk terbang itu cepat sekali kepayahan. Hanya bisa 90 cm dan dia cepat lelah. Dan kekurangan yang lain dari burung puyuh adalah dia mempunyai jangka kehidupan itu pendek. Masa hidup itu maksimal 2,5 tahun. Jadi umur burung puyuh itu 2,5 tahun. Tetapi Alkitab menceritakan begini, yang Tuhan kirimkan mengenai burung puyuh, kalau Anda baca ceritanya di kitab Ulangan, ketika orang Israel dikirimi Tuhan makanan burung puyuh, Anda tahu Tuhan menerbangkan burung puyuh itu dari seberang lautan. Jadi Tuhan itu menerbangkan burung puyuh itu dari seberang lautan. Padahal kemampuan terbangnya itu cuma 90 cm. Secara manusia, secara logika, tidak mungkin burung puyuh itu bisa terbang melampaui lautan, lalu oleh Tuhan dijatuhkan di perkampungan, di perkemahan orang Israel. Anda tahu apa yang Tuhan lakukan? Yang Tuhan lakukan adalah Tuhan membuat angin yang sangat kencang, sehingga burung puyuh itu dipaksa sedemikian rupa. Burung puyuh itu dipaksa sedemikian rupa untuk diterbangkan melewati lautan,
menyeberangi lautan untuk sampai di perkampungan, di perkemahan orang Israel. Yang saya ceritakan bahwa tahun 2022, saya percaya akan menjadi seperti tahun burung puyuh, di mana Tuhan itu akan mengirimkan berkat yang secara akal manusia, secara logika itu tidak mungkin. Bahkan berkat itu males untuk datang. Bahkan berkat itu sulit untuk datang. Tetapi Tuhan itu sanggup untuk mengirimkan angin sebegitu kencangnya, sehingga akan mendorong dengan paksa, burung puyuh itu betul-betul sampai menyeberangi ke seberang lautan. Itu saya percaya akan terjadi tahun ini. Aman Bapak Ibu, bahwa blessing, pintu-pintu yang sulit secara akal manusia, yang sangat tidak mungkin, Tuhan akan kirimkan kepada rumah anak-anaknya. Makanya saudara, Anda jangan putus asa kalau hari ini Anda sedang menunggu mujizat Tuhan. Anda saya kasih tahu ya, bahwa Tuhan itu kalau mau, sekalipun yang namanya mujizat itu malas untuk datang kepada saudara, kalau Tuhan itu mau dan mujizat itu dipaksa untuk diterbangkan kepada saudara, apa yang bisa dikatakan? Kalau berkat itu sampai males datang kepada saudara, Tuhan sendiri yang akan paksakan berkat itu untuk terbang, untuk datang ke rumah saudara. Sebab Dia Tuhan yang mempunyai semuanya. Dan makanya itu sebabnya saya katakan burung puyuh itu tahun ini merupakan tahun burung puyuh. Tahun di mana blessing yang tidak masuk akal, mujizat-mujizat berkat yang tidak terpikirkan, yang tidak masuk akal, Tuhan sanggup paksakan, kirimkan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, itu tadi ya cerita tentang burung puyuh. Alkitab juga menceritakan tentang kita itu seperti burung Raja Wali. Mari kita lihat dalam Yesaya pasal yang ke-40. Ketika saya lagi belajar tentang burung puyuh, tiba-tiba Tuhan berbicara. Janganlah kamu menjadi kekristenanmu seperti burung puyuh, tapi kamu harus menjadi kekristenan seperti burung Raja Wali. Kita lihat Bapak Ibu dalam Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40. Oke, kita lihat Yesaya pasal yang ke-40. Sudah dapat Bapak Ibu? Kita lihat ayat yang ke-30 sampai dengan ayat 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Padahal orang muda itu tidak gampang lesu ya, tidak gampang lelah. Tetapi yang diumpamakan di ayat ini adalah orang-orang muda. Sampai tingkatnya orang muda yang tidak gampang lelah itu pun jadi lelah. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Perhatikan ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Perhatikan. Salah satu ciri yang kita bisa lihat dengan jelas di ayat ini sangat berlawanan dengan burung puyuh. Burung puyuh gampang lelah. Sehingga akhirnya mereka itu menyerah untuk terbang. Burung puyuh makanya dikenal sebagai burung yang malas terbang. Karena apa? Capek, bosen, malas terbang. Sebaliknya burung Raja Wali adalah Alkitab menuliskan, diumpamakan seperti burung Raja Wali. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Burung Raja Wali memiliki stamina dan kekuatan yang luar biasa, saudara. Dan ciri khas yang lain dari burung Raja Wali adalah burung Raja Wali memiliki masa hidup yang cukup panjang. Kalau burung puyuh 2,5 tahun, kalau burung Raja Wali bisa sampai 70 tahun. Kemudian, kalau burung puyuh sayapnya lemah, kalau burung Raja Wali mempunyai kekuatan sayap yang luar biasa. Makanya Alkitab menuliskan seperti kekuatan pada sayap burung Raja Wali. Jadi sayap Raja Wali mempunyai kekuatan yang amazing, yang luar biasa. Kalau burung puyuh bisa terbang sejauh 90 cm, dengarkan,
maka kekuatan kemampuan burung Raja Wali untuk terbang adalah 362 kilometer. Raja Wali bisa terbang sejauh 362 kilometer. Bayangkan Bapak Ibu, luar biasa. Itu sebabnya saudara, kenapa dia disebut, kalau bahasa Indonesia menerjemahkan Raja Wali. Kalau Raja Hutan, Raja Rimba, kita tahu singa. Tetapi kalau Raja Udara, Raja Langitnya adalah burung the eagle, atau Indonesianya menerjemahkan bukan elang, tapi burung Raja Wali, saudara. Jadi karena memang sayapnya kuat sekali, tidak gampang lelah, dia mempunyai kekuatan terbang sampai mencapai 362 km, dan masa hidupnya juga panjang, sekitar sampai 70 tahun. Tetapi kenapa Tuhan itu mengartikan, menggambarkan kita itu seperti burung Raja Wali? Harapan Tuhan adalah kita menjadi seperti burung Raja Wali. Nah, dengarkan baik-baik, Bapak Ibu. Burung Raja Wali akan selalu menghadapi setiap saya mempelajari lebih dalam lagi mengenai Raja Wali, dan saya menemukan beberapa fakta. Burung Raja Wali itu akan selalu menghadapi masa di mana bulu-bulunya itu akan mulai rontok. Oke ya. Bulu-bulunya itu akan mulai rontok. Dan ketika bulu-bulunya itu rontok, saudara, maka burung Raja Wali itu, kalau bulu yang dalam kondisi bulu rontok itu dipakai untuk terbang, maka bulu yang rontok itu akan, bulu yang masih ada di kulitnya itu akan menimbulkan gesekan dengan angin, sehingga membuat suara berisik. Padahal selama ini burung Raja Wali itu dikenal sebagai burung yang sangat hebat di dalam memangsa. Ya, burung Raja Wali itu sangat hebat di dalam memangsa, dan ketika bulunya rontok, dia harus mengalami fase di mana dia itu akan, kekuatan terbangnya, maksudnya ketajaman terbangnya akan mengalami penurunan drastis karena menjadi berisik. Sehingga mangsa dari jarak jauh itu langsung tahu ada Raja Wali datang. Makanya mangsa itu langsung cepetan bisa lari. Itu yang terjadi. Jadi ketika burung Raja Wali itu rontok, itu yang akan terjadi, dia akan mempunyai kemampuan itu turun drastis untuk menangkap mangsa. Dan pada masa bulunya rontok, tentunya karena kekuatan memangsanya berkurang banyak, maka burung Raja Wali itu akan mengalami kehilangan berat badan, saudara. Kehilangan berat badan. Terus kemudian, saudara, burung Raja Wali itu ketika bulu-bulu yang rontok ini mulai menyediakan ruangan baru, maka bulu-bulu yang baru akan tumbuh. Nah, ketika bulu-bulu yang baru ini tumbuh, itu dinamakan blood feathers atau bulu darah. Bulu darah. Maksudnya gimana? Jadi ketika bulu-bulunya ini lagi mulai baby, baru tumbuh, itu ada darah Raja Wali, darah dari tubuhnya itu ngalir ke bulunya itu. Makanya disebut sebagai blood feathers. Dan pada masa blood feathers ini lagi tumbuh, burung Raja Wali itu akan sedang berhadapan dengan fase di mana dia itu rapuh, sangat risky. Jadi risky karena bulu-bulunya itu sedang mengalami darah itu ngalir ke bulu. Jadi dia dalam kondisi yang sangat terekspos dengan, dalam tanda kutip, terekspos dengan risiko dan bahaya, saudara. Nah, itu yang terjadi pada burung Raja Wali. Dan pada titik tertentu, dia akan mengalami paruhnya itu panjang. Dan ketika paruhnya itu mulai panjang, saudara, mulai kurang tajam, maka yang dilakukan oleh burung Raja Wali adalah dengan mengasahnya di pohon atau di bebatuan, digesek gini dengan keras untuk menajamkan. Ibaratnya kalau pisau itu diasah seperti ini. Dan itu pasti bukan merupakan keadaan yang nyaman, saudara. Keadaan yang nyaman.
Nah, burung Raja Wali ketika mengalami fase seperti ini, saudara, sebetulnya dia bisa mengambil keputusan, mengambil istilahnya gini, pilihan. Dia malas untuk terbang, dia malas untuk menjalani proses ini. Atau dia bisa memilih dia akan menjalani proses yang tidak enak ini, yang menyakitkan ini, proses perontokan bulu ini. Dan untuk akhirnya dia akan mendapatkan kembali bulu-bulu baru, yang ternyata akan membuat kekuatan terbangnya itu luar biasa. Dan ketika paruh yang baru itu juga tumbuh, dia akan memiliki kemampuan untuk menyergap mangsa dengan tajam. Dan ada waktu di mana kuku-kukunya itu juga akan menjadi panjang dan dia harus asah semuanya dengan sakit tentunya ya. Dan ketika itu semua tumbuh baru, maka dia akan mempunyai kekuatan yang sangat tajam, yang luar biasa untuk menyergap mangsa. Sekali mangsa itu sudah ketangkep di dalam cengkramannya, itu akan sulit terlepas. Sekali mangsa itu sudah ketangkep dengan mulutnya, dengan paruhnya, akan sulit terlepas. Jadi memang masa yang dialami oleh masa-masa sulit yang dialami oleh Raja Wali ini memang merupakan masa yang menyakitkan. Tetapi ketika dia melewati ini, burung Raja Wali akan menjadi burung yang tidak terkalahkan. Berbeda dengan burung puyuh. Ketika dia terbang sedikit lelah, dia udah langsung menjadi burung yang malas untuk terbang. Terkenal sebagai burung yang malas untuk terbang. Saudara, dia tidak akan mempunyai, istilahnya tuh Tuhan itu ngasih ilustrasi ya. Ya saya percaya tidak mungkin burung puyuh itu bakal jadi burung Raja Wali. Tetapi yang Tuhan tunjukkan itu adalah sebuah ilustrasi bahwa karakter yang Tuhan rindukan. Tuhan menyamakan kita tuh seperti burung Raja Wali. Artinya itu begini, kita tuh menjadi orang-orang Kristen yang walaupun kita itu mengalami proses yang menyakitkan, waktu kita mengalami proses bulu-bulu kita dirontokkan, waktu kita mengalami proses kita harus diasah mulut kita, digesekkan dengan batu yang pasti menyakitkan. Kita mau menghadapi semua itu, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang makin tajam, menjadi orang-orang Kristen yang akan makin kuat, menjadi orang-orang Kristen yang makin bertumbuh luar biasa. Saudara, Yesaya pasal 40 menceritakan begini, orang-orang muda, teruna-teruna menjadi lelah. Banyak orang Kristen lelah. Banyak orang Kristen tersandung. Mereka lelah, menunggu Tuhan tidak menolong, mereka lalu tersandung dan kecewa dengan Tuhan. Mereka kecewa dengan orang lain, mereka kecewa karena Tuhan tidak menjawab doa. Mereka kecewa karena mereka harus menjalani proses yang tidak mudah. Mereka begitu lelah dengan penantian iman mereka. Mereka begitu lelah dengan doa-doa mereka. Males dah percuma berdoa toh ya tidak dijawab sama Tuhan. Males dah nyembah toh tidak didengerin sama Tuhan. Jadi mereka lelah, sedemikian mereka lelah Bapak Ibu. Itu sebabnya Alkitab menuliskan, Tuhan mau kita menjadi seperti burung Raja Wali. Yang walaupun mengalami perontokan bulu, dia hadapin semua. Dia kuat menghadapi semua, sehingga akhirnya dia akan terbang lebih tinggi, terbang lebih tajam, dan memangsa lebih tajam. Saudara, apa yang dimaksud melalui ilustrasi ini sederhana. Banyak dalam hidup kita diizinkan melalui proses perontokan bulu. Perontokan bulu apa? Harga diri kita dirontokkan. Kehormatan kita mungkin disinggung. Perasaan kita dilukai. Ada orang-orang yang menyakiti kita. Ada orang-orang yang melukai kita. Saya berdoa bahwa ketika kita menghadapi seperti itu, jangan gampang lelah, tersandung. Jangan gampang kecewa lalu meninggalkan pelayanan. Mulai malas berdoa karena merasa doa-doa kita tidak dijawab. Marilah kita menjadi seperti burung eagle, burung Raja Wali yang walaupun paruh kita itu lagi tumpul, tidak tajam, kita mau digesek sama batu. Alkitab menuliskan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ada orang-orang yang diizinkan Tuhan hadir dalam hidup kita seperti batu yang menjadi alat untuk mengasah paruh kita. Menjadi batu yang mengasah cakar-cakar kita. Kita teriak, kita kesakitan.
Dan ketika kita bulunya rontok, kita juga tersakiti, kita merasa tidak nyaman. Sampai akhirnya mungkin berat badan kita turun, saudara, tidak bisa makan. Saya berdoa ketika Tuhan mengizinkan masa-masa seperti itu. Kalau hari ini saudara sedang menghadapi itu, dengarkan baik-baik sebetulnya. Kalau hari ini saudara sedang dilukai, kalau hari ini saudara sedang ditajamkan, kalau hari ini saudara sedang diasah, dengarkan baik-baik. Karena sebentar lagi saudara akan menjadi punya kekuatan yang dahsyat, saudara akan menerima berkat yang jauh lebih dahsyat, yang membuat saudara akan menjadi yang tidak terkalahkan. Kalau hari ini saudara sedang dibentuk, kalau hari ini bulu saudara sedang dirontokkan, jangan melihat proses perontokan yang menyakitkan, tapi lihatlah, berarti sebentar lagi, nggak lama lagi, saudara akan mendapatkan breakthrough yang luar biasa. Bahkan setiap kali burung Raja Wali ganti bulu, burung Raja Wali paruh dan kukunya menjadi tajam, maka tidak lama setelah itu burung Raja Wali justru akan kembali berat badannya luar biasa, percepatan terjadi. Dengarkan baik-baik. Kalau hari ini Anda sedang diproses, kalau hari ini Anda sedang mengalami pembentukan, kalau hari ini bulu-bulu dalam kehidupan saudara sedang dirontokkan, iman saudara tentang keuangan sedang rontok, iman saudara tentang kesembuhan sedang rontok, dengarkanlah. Jangan tersandung dan jangan lemah dan jangan menyerah. Jangan menjadi seperti burung puyuh. Ketika udah terbang sedikit lelah, udah deh nggak terbang-terbangan. Ketika burung puyuh itu sudah sulit untuk terbang kepayahan, dia udah nggak mau terbang. Tuhan mau kita menjadi orang-orang Kristen seperti burung Raja Wali. Saya percaya begini Bapak Ibu, setiap kali kita menghadapi proses yang nggak enak, berarti sebentar lagi ada berkat besar yang sedang menanti saudara dan saya. Amin. Setiap kali. Kalau hari ini Bapak Ibu sedang mengalami pembentukan Tuhan, percayalah, tidak lama lagi ada breakthrough besar. Saya selalu yakin, setiap kali kita ada sesuatu yang tidak enak, pembentukan Tuhan, berarti sebentar lagi ada mangsa yang tidak akan bisa terelakkan. Ada mangsa yang akan kita tangkap. Ada berkat besar yang tidak akan lepas dari tangan kita. Ada berkat besar yang Tuhan sedang sediakan untuk kita. Amin, saudara. Saya tanya sama suami saya, kok menjadi Kristen Raja Wali atau Kristen burung puyuh? Suami saya jawab gini, tapi burung puyuh dagingnya enak, Emon. Sedangkan Raja Wali kan gak bisa dimakan dagingnya. Mungkin alot. Makanya Bapak Ibu, kekristenan Raja Wali adalah kekristenan yang akan selalu menaklukkan, memerangi dan memenangkan. Sedangkan kekristenan burung puyuh nasibnya jadi mangsa. Nasibnya jadi santapan. Nasibnya nggak pernah jadi penakluk. Nasibnya tidak pernah menjadi pemenang. Nasibnya tidak pernah menaklukkan sesuatu. Hari ini mungkin saudara sedang berdoa untuk sesuatu. Saya mau katakan, mungkin penantian saudara tidak kunjung melihat jawaban. Anda lelah. Anda berkata begini, mungkin Tuhan memang tidak kasih. Ya udah deh, biarin deh. Tidak usah minta lagi, tidak usah ngarepin. Saudara, itu bukan mental seorang pemenang. Jangan menyerah. Jangan menyerah Bapak Ibu. Maju terus seperti burung Raja Wali. Lagi dirontokkan bulu imanmu. Mungkin imanmu sekarang seperti dirontokkan, saudara. Biarin, hadapin, tapi jangan menyerah. Kuatkan kembali, kuatkan kembali. Dan ketika kekuatan yang baru muncul, saya yakin engkau akan menaklukkan lebih besar lagi. Doa saya percaya tahun 2022 akan menjadi tahun di mana janji Tuhan akan digenapi Bapak Ibu. Dan pesan dan doa saya adalah begini, jangan gampang lelah dan jangan gampang kecewa dan jangan gampang down karena dibentuk, karena digesek, karena disakiti. Nanti dengar omongan tidak enak dikit kita sudah ngambek. Nanti tidak dijawab Tuhan sudah ngambek. Udah tidak pelayanan, udah males aku. Tuhan menjawab yang lain saya enggak. Saudara, mari kita jadi kuat. Mari kita jadi kekristenan Raja Wali. Kekristenan Raja Wali ditakdirkan menjadi penakluk.
menjadi pemenang. Kekristenan seperti burung puyuh, nasibnya adalah di atas meja makan. Betul, saudara. Saya berdoa kita menjadi penakluk-penakluk. Tahun 2022 ada banyak hal yang akan kita menangkan. Saya percaya Bapak Ibu, kita masih punya nggak sampai 10 bulan lagi ya, sebelum tahun ini selesai. Bapak Ibu, di awal tahun 2022, saya sudah mengalami mujizat Tuhan. Saya sudah mengalami kemenangan. Saudara, saya akan akhiri mungkin secara singkat ya, nggak panjang-panjang. Akhir tahun tahun 2021 Tuhan memberikan sebuah janji luar biasa bahwa saya akan menduduki negeri di mana Tuhan mengirimkan saya sebagai orang asing. Saya tahu betul arti kata menduduki negeri di mana Tuhan mengirimkan saya. Selama 2 tahun ini Tuhan mengirimkan saya ke Australia. Saya tahu betul. Itu artinya, saudara, Tuhan menjanjikan sebuah kesempatan bahwa saya akan mendapatkan kesempatan untuk bisa memperoleh permanent resident. Atau kalau di Amerika itu green card. Bapak Ibu, jujur saya tanya kepada banyak agent. Singkat cerita, semua agent berkata tidak bisa. Karena di Australia untuk bisa mengajukan permanent resident, itu paling tua, paling batas paling atas itu umur 45. Saya umur 49, Bapak Ibu. Jadi harapan itu sudah tidak ada. Tidak ada jalan sama sekali. Tidak ada. Semua agent bilang tidak ada jalan. Tidak ada. Karena faktor umur sudah kalah. Tidak ada jalan. Singkat cerita Bapak Ibu, bulan Oktober tahun 2021, tiba-tiba yang tadi tidak ada jalan, Tuhan munculkan jalan. Yang tadi nggak mungkin, Tuhan tiba-tiba munculkan bulan Oktober. Singkat cerita, di awal tahun 2022, Tuhan memberikan sebuah janji. Yesaya 22 ayat 22. Aku memberikan kepadamu kunci Daud. Apa yang pintu yang kubuka tidak ada yang bisa menutup. Saya dapat ayat emas itu, saya sempat bagikan kalau tidak salah ke tempat di PSP, saya juga sempat bagikan Yesaya 22 ayat 22 kalau tidak salah ya Pak Wisri. Saya lupa ingat, tapi awal-awal tahun saya sering bagikan itu ke banyak persekutuan. Saudara, pesan Tuhan tahun 2022 akan menjadi Yesaya 22 ayat 22. Banyak pintu yang tidak masuk akal Tuhan akan berikan. Makanya saya bilang tahun burung puyuh, saudara. Tapi bukan saudaranya yang burung puyuh. Maksudnya blessing-blessingnya itu yang burung puyuh, saudara ya. Terus kemudian persis tanggal 22 bulan 2 tahun 2022, secara mujizat dan secara cepat luar biasa, Tuhan memberikan sebuah hadiah buat keluarga kami, saudara. Yaitu kami sekeluarga diberi hadiah, yaitu dikasih permanent resident di Australia. Saudara, semua orang yang di Australia ngerti kalau itu tidak masuk akal dalam waktu yang sangat cepat. Tetapi itulah kita punya Tuhan yang luar biasa. Dalam perjalanan saya menantikan janji Tuhan, yang namanya iman itu up and down. Kadang down, kadang kuat, kadang goyah. Ketika melihat fakta, tidak ada jalan sama sekali, mulai goyah lagi. Ketika melihat kenyataan, omongan para agen, imigrasi, semuanya bilang tidak bisa, tidak bisa. Mereka sudah puluhan tahun menangani, tidak bisa. Saudara, melihat fakta, saya down. Tetapi saya berdoa kita punya mental seperti burung Raja Wali, saudara. Seperti burung Raja Wali, bahwa ketika kita lemah, bangkitkan kembali, kuatkan hatimu, dan karena sedikit waktu lagi, ketika kita melewati proses peruntukan hulu, kita akan terbang lebih tinggi, kita akan menangkap mangsa lebih hebat lagi. Itu doa saya, jadi kuat, kita akan melihat penggenapan janji Tuhan di tahun 2022. Mungkin janji Tuhan soal pekerjaan, mungkin janji Tuhan soal kesehatan, mungkin soal pemulihan keluarga, apapun itu. Jadi kuat seperti burung Raja Wali. Kita doa sebentar ya. Bapak, kami mengucap syukur, biarlah kekuatan yang baru mengalir buat setiap kami. Hamba berdoa Bapak, biar semua teman-teman yang hadir malam hari ini, kami menjadi kuat. Kami menjadi orang-orang yang tidak gampang down dan lemah karena proses pembentukan. Mungkin ada orang-orang yang menyakitin kami, seperti batu yang mengasah kami Tuhan, tapi kami boleh menjadi tetap kuat. Mungkin ada di antara kami yang sudah mulai lemah dalam perjalanan iman kami mulai ragu,
apakah Tuhan akan menepati janji. Biar iman kami mulai dikuatkan dan dibangkitkan kembali. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Amin. Saya Amin. kembalikan kepada Pak Wesley. Jam ya, melihat binatang kecil sejauhan. Betul. Nah, saudara harus punya Seperti mata tulisannya rajawali. koran, Pak. Iya, dia bisa lihat. Artinya saudara punya ketajaman. Tuhan berikan ketajaman untuk melihat peluang. Nah, kalau businessman. Kedua, ketajaman untuk memisahkan itu roh siapa itu pelayanan. Ketajaman untuk melihat rahasia surgawi. Ya, jadi itu. Kedua, Raja Wali kalau makan makanannya itu fresh. Tidak pernah makan bangkai. Ya Bu ya. Tambahan Bu. Jadi tidak pernah makan bangkai. Bangkai ini jadi ulet, sisa-sisanya jadi bangkai. Sisa makanan jadi ulet. Ulet itu dimakan burung puyuh. jadi maksudnya jadi lalat. Jadi apa? Jadi apa namanya? Jadi cacing-cacing gitu ya. Itu dimakan ayam ya. Nah, artinya saudara, carilah makanan mana Tuhan berikan yang fresh. Ya. Tiap hari. Oke. Masih banyak sih ya cakarnya apa seluruh lah. Banyak ya. Jadi hari ini monggo hari ini kita tangkap dalam spirit kita dengan kuat bahwa tahun 2022 Yesaya 22 ayat 22 milikilah the master key of David. Amin. Ayo saudara, kita tahun ini tahun terobosan. Saya juga berdoa. Ya, amin. Betul-betul genapi saat ku doa, saat ku perlu Tuhan tahu, saat ku minta Tuhan dengar ya, saat bersyukur Tuhan berkati. Tahun ini tahun persembahan ucapan syukur kita, tahun keintiman. Di mana engkau dan saya intim, maka Bapak berbicara sama kita, Bapak akan berikan kita 1 Petrus 2 ayat 9, 1 Korintus 2 ayat 9. Oke ya, silakan saudara mungkin ada yang mau berinteraksi, mau resen, mau tanya, kita ada berapa menit, mau silakan ada yang pertanyaan, silakan tanya, silakan ini, ada yang memberikan komentar, milikilah karakter Raja Wali. Sebab Raja Wali itu penakluk dan pemenang. Kalau burung pipit itu kena angin sedikit sudah hilang. Cengeng artinya ya. Oh, silakan saudara ada yang mau diskusi di YouTube juga. Silakan. Oke. Belum ada di YouTube ya. Di ini ada di ini. Oke. Tadi Ibu Ruth mengajarkan kita bahwa usia burung yang tertua di dunia ini ada di Raja Wali, Bu ya. Ada yang saya nggak bilang tertua, tapi burung Raja Wali masa hidupnya lama sekali. 70 tahun. Tapi ada nggak burung yang lebih tua dari Raja Wali, Bu? Saya belum sejauh ini Bu, belum menemukan kayaknya. Saya coba cari di Google ya. Burung Garuda. Di burung hidup tertua dia keluar Raja Wali. Ya, mungkin ada lebih tua. Tapi di masa dia usia 40 tahun itu turning point dari dia. Bisa nggak? Tadi Ibu Ruth katakan dia harus paruhnya udah panjang, bulunya sudah panjang, itu di usia 40. Kalau dia tidak lewat usia 40, dia tidak mau berkorban, dia tidak mau kembali lagi lahir baru, ya diperbaharui kekuatannya, maka dia akan mati. Nggak sampai 70 tahun. Ya, betul ya Bu ya? Jadi, bukan 40 tahun sih Pak. Sebetulnya proses molting feather, itu kemarin saya punya belajar itu kurang lengkap terus terang. Nah, molting feathers, proses molting feather sebetulnya terjadi pada burung Raja Wali hampir setiap tahun, Pak. Iya. Hampir setiap tahun itu, jadi setiap tahun sekali bulunya itu akan rontok. Ya. Makanya dia akan menjalani proses ini itu setiap tahun. Saya percaya begini, dalam kehidupan anak Tuhan kita juga akan menghadapi selalu proses itu. Tetapi setiap kali kita melewatinya, kita akan mempunyai kekuatan yang lebih besar lagi. Kira-kira seperti itu Pak Wesley. Artinya kalau orang percaya menghadapi tadi istilah
molting, 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 M-O-L-T-I-N-G, molting feather, oke. feather. Kalau demikian artinya juga kan dalam masa-masa itu masa yang tidak enak. Betul. Masa transformasi dia mengalami, dia harus tinggalkan namanya rasa kenyamanan, rasa kesukacitanya kepada masa pergumulan. Apakah itu artinya setiap anak Tuhan juga ada namanya siklus? Ada waktu kita naik, ada waktu kita Tuhan lewati lembah air mata, kegelaman, pergumulan. Iya, pasti. Jadi setiap burung Raja Wali setiap tahun, berarti kita setiap tahun pasti ngadepin kan gitu ya. Pergumulan, masa-masa digesek, disakiti, selalu ada gitu ya. Artinya jangan kecil hati ya Bu ya. Iya, life goes on. Hidup akan jalan terus. Justru ada orang ketika melewati molting feather itu, dia itu gak gereja-gereja mana ya loh. Ada yang patah arang ya karena dia diproses. Ya itu saudara kita belajar ya sesuatu yang sungguh sangat akan memberkati kita. Kita belajar karena Alkitab katakan kita ini Raja Wali. Ya, jadi saya kira itu mungkin ada di tengah-tengah ada yang mau interaksi. Ini hari ini tentang binatang ini Bu. Jadi kurang ada yang berinteraksi. Tentang pembentukan. Oh iya, pembentukan. Yo. Kalau kayaknya kalau tentang berkat rame Pak pertanyaannya. Iya. Kalau tentang pembentukan rada sepi Pak. Betul Bu. Saya setuju dengan Ibu. Kalau Ibu hari ini si A mau didoain dapat apa nubuatan pasti rame. Wah, kalau saya cerita tentang kita nih tahun ini berkat rumah, berkat kekayaan pasti rame Pak pertanyaannya. Rame, yo betul. Tetapi sebenarnya kalau kita punya mentality of eagle, kita punya mental Raja Wali, Tuhan akan percayakan kita sesuatu yang besar. Betul. Tuhan tidak pernah berikan berkat jatah ilahinya kepada burung puyuh ataupun burung gereja, burung pipit. Betul ya Bu ya? Betul. Hari ini saudara, ini sangat penting sekali. Sebuah pelajaran how to be a eagle and how to fly like eagle. Eagle itu luar biasa loh saudara. Ayo mau jatah besar. Nah itu alami setahun sekali ya. Ya bukan setahun sekali, kadang-kadang hari-hari kita lewatin. Kalau kita diajarin sama Tuhan. Semua itu baru. Ya. Nah mungkin gini Pak Wesley. Ya. Saya percaya tahun 2022 ini akan ada breakthrough besar. Amin. Saya mendapatkan satu rema bahwa Hagai pasal 2 ayat 10 itu akan terjadi. Keadaan yang akan kita alamin tahun ini akan jauh lebih baik daripada sebelum 2020. Kenapa saya bilang begitu? Gini, karena banyak orang itu mengeluh, aduh sejak ada pandemi kondisi saya susah. Sejak ada pandemik itu kita tambah susah. Nah ini ayatnya salah ini ya Pak. Jadi sebelum tahun 2020 saya kerjaannya baik, kena pandemi habis Bu. Sehingga apa? Mereka menganggap bahwa 2 tahun ini 2 tahun proses yang berat. Kan seperti itu kira-kira ya Pak. Mereka menganggap 2 tahun ini adalah tahun proses yang sangat berat dan menyakitkan. Tetapi saya mau mengajak saudara untuk memandang begini. Bahwa 2 tahun proses perontokan bulu ini terjadi kepada kita. Percayalah. Tahun 2022 ini janji Tuhan, keadaanmu akan lebih baik daripada sebelum COVID terjadi. Amin. Jadi saya mau menantang nih pada Bapak Ibu ya, kalau keadaan saudara sebelum COVID itu terjadi katakan belum punya rumah, bahkan saya mau mengajak kita gila iman ya. Sebelum 2020, kita itu belum punya rumah. Saya terlalu yakin 2022, bahkan saudara yang belum punya rumah tahun 2020 sebelumnya, saudara ini tahun di mana Tuhan itu bilang begini loh, yang malas datang ke saudara kan dipaksa untuk Tuhan kirimkan. Seperti burung puyuh. Pintu yang nggak bisa dibuka, yang nggak masuk akal, Tuhan akan buka. Gitu loh. Nah, kenapa saya tergerak untuk membagikan begini? Orang-orang dengan mentalitas burung puyuh lah yang akan mendapatkan jatah seperti ini. Nah, banyak orang itu ketika dengar nubuatan, aku mau dapat
dapatkan berkat yang baik, aku mau dapatkan berkat besar, amin. Tapi kemudian nggak terjadi. Terus mereka menyalahkan Tuhan, kenapa Tuhan nggak menepatin janji? Saudara, percayalah tahun ini akan terjadi blessing yang sangat spektakuler gitu loh dalam hidup anak-anak Tuhan. Saya bilang di awal tahun bahwa Tuhan itu mengingatkan tentang bilangan 13 bahwa orang-orang Israel itu disuruh mengintai tanah Kanaan. Berarti tanah Kanaan itu sudah dekat. Tahun ini kita tuh dekat sama penggenapan janji Tuhan. Breakthrough yang luar biasa. Tapi kan ada bagian yang harus kita lakukan gitu loh, Pak. Ya. Ada bagian yang harus kita persiapkan. Nah, banyak anak Tuhan cuman bilang amin, terus cuman ketap-ketip, nggak akan turun, bakalan jatuh dari langit, tiba-tiba teblok jatuh di depan saudara dan saya. Ada bagian yang harus kita lakukan. Itu loh maksud saya. Salah satu bagian yang harus kita lakukan, saudara, Anda nggak boleh punya mental kayak yang saya gambarkan ke burung puyuh. Nggak dijawab Tuhan, dengan kena proses selama 2 tahun ini, kita langsung nyerah. Oh, keadaan saya sudah hancur, nggak mungkin ada jalan. Itu bukan mental seperti Raja Wali. Mental Raja Wali, walaupun bulunya dirontokkan, saya terlalu yakin dia akan berkat. Kalau dia tuh bisa ngomong, dia akan bilang begini, it's okay, sekarang rontok, nanti buluku yang baru tumbuh akan lebih hebat. Aku akan menangkap mangsa lebih dahsyat lagi, karena aku akan lebih tajam lagi, kekuatan sayapku akan lebih mulus lagi. Itu yang dimaksudkan. Jadi 2 tahun masa proses, 2 tahun masa susah yang kita alamin, dari sejak COVID terjadi sampai hari ini, mungkin ada keuangan saudara yang kena dampaknya, mungkin ada pekerjaan saudara yang kena dampaknya. Jangan tersandung, jangan kecewa, jangan lelah, jangan nyerah, bangkit gitu loh, kayak mental Raja Wali, saudara. Ketika mental Raja Wali, aku enggak mau nyerah, oke, buluku rontok, tapi aku akan tembuh bulu baru, di mana aku akan terbang lebih dahsyat, aku akan menangkap mangsa lebih dahsyat, dan itu yang saya berdoa, Anda punya mental dan semangat seperti itu. Sehingga apa? Apa yang Tuhan janjikan di tahun ini, sungguh akan terjadi. Amin. Bahwa saudara akan melihat kemenangan dahsyat. Tiba-tiba saudara tidak tertutup kemungkinan, dengarkan, keadaanmu akan lebih baik daripada sebelum tahun 2020. Tidak mustahil bagi Tuhan, tiba-tiba Anda akan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar lagi. Amin. Daripada sebelum saudara kena COVID, gitu loh maksud saya. Amin. Daripada sebelum COVID ini terjadi. Anda harus punya mental seperti ini. Jangan nyerah karena Tuhan tidak jawab doa. Dikit-dikit terus kemudian ngambek. Disakitin terus kemudian nyerah. Nyimpen kepahitan. Kecewa sama Tuhan. Kecewa sama keadaan. Ini bukan mental Raja Wali. Mental Raja Wali, oke, keadaan menempa saya, oke, keadaan menyakitin saya, tapi saya mau bangkit karena apa? Sebentar lagi tumbuh bulu baru gitu loh. Itu bukan nilai akhir, itu bukan harga mati. 2 tahun ini apa yang terjadi yang mengimbas kepada keadaan kita, kehilangan pekerjaan, keuangan yang merosot. Saya katakan pada Bapak Ibu, itu bukan harga mati. Kalau orang di dalam bahasa Inggris di sebuah perjanjian tulisannya gini, subject to change. Artinya bisa berubah. Dan Tuhan akan merubah tahun 2022. Bahkan merubahnya gila-gilaan. Jauh lebih baik daripada sebelum tahun 2020. Amin. Amin. Itu yang saya mau sampaikan, Pak. Ya, Ibu ada pertanyaan, bagaimana caranya agar kita bisa mampu menjalani proses yang selalu berganti-ganti, Bu? Ya, Alkitab menuliskan begini, yuk kita lihat ya. Ayat 31, jawabannya cuma sederhana, Pak. Ayat 31, orang muda yang dalam tanda kutip nggak gampang lelah, karena energi orang muda itu kayak nggak habis-habis ya kan. Lihat, orang muda lelah, lesu, teruna itu kan anak muda, jatuh tersandung. Orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi gimana caranya ketika kita itu sakit, kita tuh capek, kita itu sudah, aduh Tuhan, kepengen nyerah rasanya. Maka rahasia atau kuncinya adalah menanti-nantikan Tuhan. Berarti nggak ada cara yang lain yang Tuhan kasih lihat di Yesaya 40 ayat 31, yaitu Anda harus rest dengan Tuhan.
Anda harus membangun relationship dengan Tuhan. Mau kecewanya kayak apa, Anda mau curhat sama Tuhan, Tuhan aku nih lo jengkel, kenapa Tuhan tidak jawab doa, kenapa Tuhan kayak gini. Saya jujur kadang-kadang dalam relationship saya sama Tuhan, saya tuh seperti seorang anak kecil yang saya kadang-kadang gini, Pak, kenapa Bapak itu tidak jawab doa saya? Itu yang tidak pelayanan kamu jawab. Sekarang yang aku pelayanan tidak kamu jawab. Saya mungkin sambil cemberut-cemberut seperti anak kecil. Itu saya jujur, cara doa saya dengan Tuhan sangat santai dan open banget. Tapi pada akhirnya saya tetap bilang begini, Tuhan aku tuh tidak ngerti, tapi aku tuh tahu semua yang ada di tanganmu tuh bagus, karena engkau itu papaku. Nggak mungkin lah namanya papa itu kalau anaknya itu nangis minta roti, nggak mungkin papanya itu sengaja. Ayo belajar, orang kok nyonyo, orang kok rakus gitu. Nggak mungkin, papa kita itu nggak mungkin. Jadi pada akhirnya, terus terang pada akhirnya, saya mendapatkan kekuatan yang baru kembali, Pak, ketika saya itu mengingat kembali karakter Tuhan kita seperti Papa. Dengan mengingat karakter Tuhan seperti Papa, saya itu akhirnya gini, iya, nggak mungkin Papa dunia aja kayak gini, nggak mungkin Papaku yang di surga itu kayak gitu, nggak mungkin. Itu yang buat saya kuat, Pak. Amin. Tiap kali saya down, itu yang buat saya kuat. Papaku tuh nggak mungkin sengaja molor-molorin. Nggak mungkin, mana ada papa itu yang sengaja anaknya sudah ngiler-ngiler terus sengaja dipamer-pamerin tapi nggak dikasih-kasih. Itu nggak ada. Papa dunia aja nggak ada, apalagi papa kita. Saya selalu ingat itu. Alkitab bilang begini, kalau Bapa yang di dunia akan memberikan yang baik, apalagi Bapamu yang di surga. Itu kekuatan saya, Pak Wesley. Jadi saya menghampiri Tuhan, mengingat watak karakter Tuhan, itu yang menjadi kekuatan saya. Sepakat, Bu. Sepakat. Mari kita sepakat bersama Tuhan. Seorang anak minta roti sama papanya, nggak mungkin papanya kasih dia batu. Minta ikan ke papanya, nggak mungkin kasih dia kalajengking. Oh ya Ibu, ini ada tanya mengenai ini dari Ibu Arya Dewi. Apakah jika kita mengalami anak kita enggan lagi masuk sekolah gara-gara sakit gabak 2 minggu, sebelumnya sakit panas beberapa hari, sesudah gabak ibunya tipes, dirawat di rumah sakit dan anaknya itu harus merawat ibunya di rumah sakit selama 4 hari sehingga total tidak masuk sekolah hampir sebulan. Setelah itu anak itu tidak mau sekolah lagi sampai ibunya sangat sedih sekali. Apakah hal ini, proses ini termasuk yang dialami Raja Wali itu, Bu? Bagaimana solusinya? Terima kasih, Bu. Tuhan berkati. Iya, saya percaya proses itu bentuknya macam-macam ya. Termasuk perontokan dulu itu termasuk bentuk penyakit juga. Kan bisa ya, Pak. Pada waktu kita terkena sakit, kita juga seperti kehilangan kekuatan dan sebagainya. Solusinya bagaimana? Nah, ini tugasnya seorang orang tua ya. Bagaimanapun tanggung jawab kita adalah kita menerangkan ke anak. Kenapa dia itu tidak mau sekolah? Kan pasti ada penyebabnya. Kenapa? Karena dia itu sudah istilahnya orang Jawa itu sudah kulino ya Pak. Karena sakit jadi sudah keenakan libur. Jadi sekolah. Apakah itu penyebabnya? Nah itu anak mesti diajak ngobrol. Lalu anak itu harus di open mind, harus diajak tukar pikiran, bahwa kalau kamu tidak sekolah, kamu ya apa? Planning kamu kayak apa? Kamu mau gimana? Gitu loh. Kalau kamu sudah punya planning yang jelas, mama nggak apa-apa, gitu kan. Jadi sama, namanya anak-anak itu pasti ada mengalami fase malas sekolah ya Pak. Pasti anak-anak saya juga pernah mengalami fase-fase di mana mereka malas sekolah. Mereka bilang begini, "Mah, percuma sekolah tinggi-tinggi itu lo lihatan yang kaya-kaya, yang sukses-sukses itu malah lulusan SD, tapi bisnisnya sukses." Terus saya bilang, iya, jadi ya enggak salah kan apa yang dia sampaikan, dia punya bukti. Saya bilang, betul, kamu enggak salah. Terus saya bilang gini, kalau kamu udah punya planning bisnis, ya, kalau kamu sudah punya planning bisnis, dan bisnismu kelihatan terus kemudian mulai jalan bagus dan sampai boom
Mama nggak apa-apa kamu nggak sekolah. Tapi kan sekarang kamu belum punya bisnis. Dan kalau kamu nggak sekolah, terus kamu langsung memulai bisnis. Iya kalau berhasil. Kalau nggak berhasil, nah terus gimana? Kamu udah terlambat untuk masuk sekolah lagi. Teman-temanmu udah gede-gede, kamu sudah gede, teman-temanmu yang serever kamu masih kecil-kecil, malu kan? Jadi saya berusaha untuk ngajak bicara anak. Kenapa pola pikirnya dia sampai nggak kepengen sekolah? Apa yang menyebabkan itu? Saya ajak bicara, Bu. Kadang-kadang untuk ngajak bicara bisa berjam-jam untuk mengopen mind. Jadi bagaimana solusinya? Ajak bicara sebagai teman. Jadi jangan menghakimi, jangan marahin, tapi kenapa sih kamu kok punya pikiran kayak gitu? Kenapa? Mulai diajak, dan ketika dia mengutarakan sesuatu, mulai buka pikirannya. Apa akibatnya kalau kamu misalnya ngambil keputusan ini? Apa konsekuensi yang kira-kira akan terjadi? Itu anak disuruh diajak untuk mikir, menghitung untung ruginya. Itu yang saya alamin sih. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Wisli. Ya, saya kira saudara hambanya sudah panjang lebar buat sebuah ungkapan pengajaran rahasia Tuhan. Dikala kita mengalami sebuah pergumulan himpitan, persoalan hidup, jangan punya kecil hati, bermental seperti burung puyuh. Marilah angkat iman kita, terbang dengan sayap Raja Wali. Angkat iman kita. Bagaimana Pak? Bersekutu intim, duduk di bawah kaki Tuhan. Menyembah. Pak, saya tidak bisa nyembah. Dengarlah pujian penyembahan di YouTube banyak. Ikutin. Teduhkan hatimu. Katakan ke Papa dengan sederhana seperti Bu Ruth. Sampai ke Papa. Papa di surga. Loh, kalau dia dengar, harus punya yakin dia dengar. Percayalah, lewatin. Masa ini ada waktunya kita mengiringi Tuhan dengan tetesan air mata. Tapi ada waktunya kita akan kembali dengan berkah sorak-sorai. Percaya itu. Hanya lewat iman saudara yang akan diberkati Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian sebelum kita tutup. Nanti setelah pujian ini kita minta perkenanan hambanya untuk berkati kita. Oke. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Sekali lagi katakan, Tuhan kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi ragai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi
bersama Dia. Kami mau terbang dengan sayap anugerah Tuhan, dengan sayap iman kami bersama Dia. Mari kita angkat tangan kita, menghadap kepala kita kepada Dia. Biarlah hamba-Nya memblessing kita. Tahun yang ajaib, tahun yang Tuhan limpahkan. Saudara, jangan goyah. Sedikit waktu lagi. Ketika Tuhan mengizinkan 2 tahun ini goncang banyak hal. Yes. Di sisi yang lain, kegoncangan itu akan mengalirkan kelimpahan berkat. Bagi orang-orang dunia kita melihat kegoncangan. Tapi orang-orang yang menantikan Tuhan, kegoncangan itu justru akan mendatangkan burung-burung puyuh berkat yang nggak masuk akal. Amin. Di satu sisi orang dunia melihat terjadi angin besar 2 tahun ini. Tapi orang yang menantikan Tuhan justru akan mendapatkan hujan berkat yang ajaib. Karena itu jangan goyah. Bangkit, jangan lemah dan jangan menyerah. Engkau yang mulai down dalam penantian imanmu, jangan nyerah. Kuatkan hatimu dalam hadirat Tuhan. Dia seorang papa. Gak mungkin seorang papa itu kalau anaknya lagi nangis memerlukan pertolongan, dia itu biar. Yes, Lord, yes, Lord. Kuatkan hatimu ketika mengingat itu. Keadaan yang Tuhan akan lakukan tahun ini akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Amin. Kalau saudara menyerah, sayang sekali. Jangan pernah menyerah. Dan jangan biarkan akar pahit, kecewa menguasai sehingga berkat itu tertunda. Tapi bangkitlah, berharaplah kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan akan terjadi. Yes, Lord. Saya percaya, bahkan saya nggak tahu, Tuhan katakan ada hamba Tuhan dari Lumajang. Ya. Saya cuman melihat Tuhan akan tiba-tiba mengirimkan berkat seperti burung puyuh yang nggak masuk akal, tiba-tiba jatuh ke pangkuan Bapak. Amin, amin. Saya nggak tahu, yang bahkan berkat itu males untuk datang pun Tuhan akan paksakan. Dan tidak ada yang bisa melawan. Dan tidak ada yang bisa menghalangi. Aku berdoa buat hamba-hambamu. Bahkan engkau berkata, saya nggak tahu ya, kok saya mendengar kayak Wonosobo. Saya nggak tahu, mungkin saya salah, tapi saya mendengar itu. Mungkin manusia tidak melihat apa yang kau tangisi, tapi Tuhan melihat. Tuhan akan kirimkan dengan dahsyat padamu. Tuhan akan kirimkan dengan dahsyat kepadamu. Tuhan juga berkata, ada hamba Tuhan dari Jombang. Dengarkan, engkau sedang menangis malam ini. Yesaya 41, aku menggandeng kau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Akan ada 2 keajaiban besar yang akan kau terima dari Tuhan. Yang satu, keajaiban materi. Yang satu lagi, keajaiban mengenai salah satu orang dalam keluarga. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan. Hamba memintakan kemurahan-Mu turun atas kami. Engkau memberkati tempat ini Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu. Engkau memberkati BSP Tuhan. Engkau memberkati. Sesungguhnya Tuhan menaruh kunci Daud kepadamu juga Bapak Wesley. Amin, amin. Tuhan sudah janji sejak 2 tahun lalu. Iya. Siapkan. Tuhan sudah membawa engkau lebih jauh. Persekutuan ini telah melangkah lebih lagi. Amin. Tuhan masih belum selesai, Pak. Siapkan. Karena saya melihat kok seperti gambaran peta ya. Itu kayak branches, Pak. Cabang-cabang. Saya nggak tahu. Tetapi saya melihat engkau seperti melebarkan sayap. Engkau akan menjadi dampak. Dan Tuhan sendiri akan mengalirkan kekayaan bangsa-bangsa ke dalam pundi-pundi untuk mempersiapkan, memperlengkapi engkau, untuk memperlebar karya kerajaan Tuhan melalui kalian. Amin. Terima berkat ini. Bapa, aku bersyukur. Aku memberkati semua anak-anakmu yang hadir malam ini.
Hamba memintakan kemurahan dan berkat-Mu yang sempurna. Biarlah itu turun atas kami semua. Berkat yang terbaik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kemurahan Tuhan terjadi, berkat kekuatan yang baru, berkat favor Tuhan, sehingga kami akan breakthrough, kami akan menaklukkan, kami akan menguasai kemenangan, dan kami akan menyatakan kemuliaan Tuhan terjadi. Di dalam nama Yesus, berlimpah atas kami semua malam ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin.